Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama kita mau nyembah Tuhan pada malam hari ini, sore hari ini. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami setiap hari, untuk kebaikan demi kebaikan yang Kau beri bagi setiap kami, setiap detik perjalanan hidup kami ya Tuhan, yang memampukan kami berdiri hingga pada sore hari. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Pada sore hari ini kami bersepakat di tempat ini Tuhan, kami bawa setiap penyembahan, setiap korban syukur kami bersama-sama di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu perkenanan Tuhan turun atas tempat ini, dan Kau hadir atas setiap nyanyian, pujian, dan setiap mazmur yang kami bawa di hadapan. Kami mau bawa yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Kami mau beri yang terbaik dari apa yang kami miliki hari ini kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, penyembahan yang kami bawa berbicara tentang hubungan kami dengan Tuhan. Maka semakin kami menaikkan penyembahan kami, semakin kami membawa setiap pujian dan sanjungan kami, semakin sering kami menyembah-Mu, semakin kami dapat mengenali isi hati-Mu ya Tuhan. Dan mampukan kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang kaya. Terus bawa kami kepada dimensi-dimensi yang baru Tuhan. Bawa kami kepada dimensi-dimensi perkenanan-Mu ya Tuhan, kepada isi hati-Mu, kepada apa yang Kau kehendaki atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ini doa dan pujian syukur kami. Kiranya Kau berkenan atas ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu melukiskan
sampai hari ini. Kalau engkau percaya dengan tidak ragu-ragu bahwa engkau punya Tuhan yang sanggup menolong hidupmu, maka hari ini kau akan tinggi tangan, kau akan ucapkan setiap syukur di hadapan Tuhan dengan suara. Kau akan menyembahnya dengan segenap hatimu. Tuhan berbicara soal hubungan kau dengan Tuhan. Maka hari ini bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Bukankah Dia Tuhan yang berada di sampingmu? Bukankah Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kau di setiap perjalanan hidupmu? Bukankah Dia Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan
free from our sin. Because you bought us from our sin. By your blood you have bought us from the nations and every language. That all will say that Jesus Christ is our Lord. We will bow down. Every lip shall acknowledge Jesus Christ is the only Lord. You and you alone. You and you alone. We are so grateful that you came into this world and brought us from the miry clay of sin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We can never grateful enough of things you've done for us. As in the Bible says, for you love the world so much, so you give your only begotten Son. So those who believe shall not be perished, but shall be live forever and ever. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kekudusan-Mu melingkupi kami ya Allah. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa mulia Engkau yang menebus kami. Engkau yang luar biasa dari surga bertahta, bersedia turun ke bumi dan menyerahkan diri-Mu, mengosongkan keilahian-Mu hanya untuk menebus kami, umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan ya Allah. Tak habis-habis rasa syukur kami mengalir kehadiran-Mu ya Tuhan. Bersama dengan tua-tua di surga, bersama dengan para malaikat di surga. Seperti Yohanes mendengar dalam Wahyu, Agios, 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 Kurios, Fotos, Hopata Berata, On Kayo, En Kayo, Arkomenos. Holy, holy, holy. Kudus-kudus Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Izinkan kami berdiam Tuhan di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau sendiri sang firman, menengok, menjenguk, membalut dan meneguhkan, mengajar serta menunjukkan kepada kami. Kami ini domba-domba-Mu dan domba-domba-Mu mengenal suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab hamba-hamba-Mu ini mendengar. Dan kepada hamba-Mu ini tetap Tuhan, biarkan hamba-Mu ini semakin berkurang, namun Engkau semakin bertambah. Sebab firman-Mu melampaui segalanya. Di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama terima kasih kepada tim musik ya, Ibu WL, kemudian kami, Pak Gembala, Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya, Bapak Ibu Jemaat, baik yang onsite dan juga yang online. Luar biasa Tuhan menciptakan teknologi sehingga kita sudah tidak dibatasi oleh tembok, bahkan kita sudah tidak dibatasi oleh waktu ya. Ketika ibadah ini direkam bisa dinikmati terus dan terus ya. Waktu itu ciptaan Tuhan, jadi terserah Tuhan. Tuhan mau bikin waktu berjalan atau Tuhan mau lepaskan tembok-tembok tersebut. Ya, God is good Bapak Ibu ya. All the time. And all the time God is good. Ya. Hari ini ya saya juga mengingat kepada saudara-saudara kita di Bali ya yang mungkin merayakan Nyepi. Sekarang mungkin tidak lihat ya, mungkin besok kalau ada yang ikut melihat atau kapan juga ikut melihat, kami dari jemaat, gembala, pekerja di JKI Bethlehem mengucapkan selamat merayakan Nyepi. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin besok akan merayakan Idul Fitri. Kita tunggu pengumuman pemerintah malam ini. Biasanya ada pengumuman dulu, sidang isbat untuk menentukan kapan Idul Fitri. Oke, terima kasih. Pada hari ini
Bulan ini kita sudah membahas tentang kelimpahan materi dengan berbagai tema-temanya. Nah, untuk pada saat ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu bijak kelola limpah. Jadi bagaimana kita mengelola kelimpahan dengan bijak. Ya. Apa itu kelimpahan? Kita udah kupas bulan Januari, bulan Februari. Ya, Yohanes 10 ayat 10 gitu ya. Dasar kita bahwa sebetulnya Tuhan rindu memberikan, mengaruniakan kelimpahan. Apapun kondisi kita menjawab kerinduan Tuhan. Ya, seperti saya ingat Bapak Gembala juga mengarahkan kita ingat bahwa kelimpahan bukan tujuan tetapi alat. Ya, dengan kelimpahan alatnya makin mantap, tentu pekerjaan Tuhan akan lebih mantap. Jadi itu tujuannya alat, ya. Jadi bukan alat itu kita kejar, kita pamer-pamer, bukan. Alat kita dapatkan pekerjaan Tuhan yang kita pamerkan. Ke siapa? Ya ke iblis, ya, ke Tuhan sendiri, bukan untuk meninggikan diri ke manusia ya. Kalau ke hadapan Tuhan kita memberikan Tuhan, kami lakukan apa yang Tuhan suruh. Ya ini kalau Bapak Ibu tertarik untuk dapatkan PDF-nya, ya silakan di-scan aja. Ada 3 poin untuk pokok minggu ini, ya. Bahwa iman timbul iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saya undang Bapak Ibu, kita baca sama-sama 3 poin ini. Yang pertama, selalu mencukupkan diri. Ini Ayub 1 ayat 21, bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Aku dilahirkan tanpa apa-apa, dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang pula aku kembali. Cuma dalam konteks ini, telanjang itu artinya betul tidak membawa apa-apa, gitu ya. Nah, poin yang kedua, hanya bergantung pada Tuhan. Ya, Mazmur 23 ayat 1 katakan, nah ini udah cukup terkenal Mazmur ini ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, yang ketiga, jadilah kaya dalam kebajikan, kumpulkan harta surgawi. Ya, Matius 6 ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita putar nih arah kita dari area kita lihat harta itu maunya ini, kita ubah menjadi harta sesuatu yang ada di surga. Kita akan lihat nanti. Nah, untuk poin yang pertama, sudah banyak khotbah yang akan dukung ini. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat ingin mereview lagi, silakan. Karena kan ada di YouTube nih khotbah-khotbah ini. Ya, baik kelimpahan dalam kekurangan, ini Ibu Gembala yang sampaikan. Aku tahu dalam segala hal aku mencukupkan diri. Aku tahu apa itu kelebihan, kekurangan, dan sebagainya. Itu udah dikupas dalam khotbah oleh Bu Gembala. Kemudian kelimpahan dalam kelemahan, ini juga dikupas oleh Pak Gembala. Kelemahan kita justru menjadi kekuatan. Jadi ketika ada duri dalam daging, atau dalam bahasa yang lebih bagus ya duri bagi daging, itu bukan jadi alasan kita untuk down, tetapi itu adalah kekuatan kita bermegah dalam kelemahan. Kemudian ada kelimpahan dan kebutuhan. Ini juga sudah dikupas oleh Pak Gembala. Nah, di sini dikatakan bahwa kelimpahan bukan alat, kelimpahan bukan tujuan, tetapi kelimpahan adalah alat. Nah, untuk poin yang kedua, tetaplah berharap pada Tuhan. Ada beberapa khotbah juga yang nyambung ke sini, ya, untuk semakin memperkuat poin-poin ini. Yang pertama dari Bapak Pendeta Saiful Hamzah, tetaplah berharap pada Tuhan. Jadi Tuhan didik kita, Tuhan tuntun kita, Tuhan sertai kita. Ya, itu tetap berharap kepada Tuhan. Kemudian dari Bapak Pendeta Agniel Pamungbahas, God is my shepherd. Ini yang Mazmur 1 tadi. Ya, God is my shepherd, I shall not want. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu seolah begini,
Tuhan adalah gembalaku. Aku udah gak pengen yang lain-lain. Nah gitu loh. I shall not want. Want itu kan keinginan. Jadi kayak aku sudah gak punya keinginan-keinginan yang lain gitu. Artinya dia benar-benar merasakan lepas dari khawatir. Nah kemudian ada khotbah dari Bapak Pendeta Yopi Leonard ya, Christmas Destiny. Jadi tentang visi ini, find your vision, follow your vision, fulfill your vision. Nah bagaimana itu dilakukan? Kita temukan panggilan kita sebagai apa, kemudian memenuhinya. Tentu kita cuma bisa bergantung pada Tuhan. Ya, dengan kelimpahan-kelimpahan itu kita memenuhi visi kita seperti Tuhan tahu kita mau jadi apa. Nah untuk poin yang ketiga, kaya dalam kebajikan. Nah ini yang baru-baru nih Bapak Gembala udah kupas tentang Kristen gandum dan lalang. Jadi kalau menjadi kaya dalam kebajikan tentu berbuah ya seperti gandum, buahnya baik. Ya, lalang tuh nggak tahu ada buahnya atau tidak, tetapi dia merusak aja. Nah kemudian dari Bapak Pendeta Serviwatum, pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu menghasilkan buah yang baik. Karena Apolos menyiram, Paulus menanam, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Dan juga ada khotbah saya juga ya, limpah karena iman. Jadi iman kita siap diuji. Kalau iman siap diuji, ujungnya ketekunan. Ketekunan menjemput kelimpahan. Kelimpahan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Itu harus diingat ya. Kelimpahan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Nah, kita baca, ini bacaan yang akan dikupas dalam khotbah saya. Saya undang Bapak Ibu, kita baca sama-sama 1 Timotius 16 ayat 17, 18 dan 19. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, ini 3 ayat ini yang mengarahkan kita untuk bijak mengelola kelimpahan. Ya. Nah, siapa yang diperingatkan? Kan katanya peringatkan kepada orang-orang kaya. Peringatkan. Siapa? Apa? Saya bukan orang kaya. Bukan saya. Oh gitu. Kita lihat ya. Kita lihat di jawabannya nih. Jadi saya gali juga biar saya tahu. Saya punya dasar kalau mau bilang bahwa ayat ini berlaku untuk kita semua. Apa dasarnya? Kita lihat dulu. Ini surat ditujukan kepada Timotius. Rasul Paulus memberikan surat penggembalaan kepada Timotius. 1 Timotius, 2 Timotius. Siapa Timotius? Dia murid Paulus ya, disebut sebagai anak rohaninya Paulus. Ini dari gambar ini tentu ini bukan Timotius ya. Ini Paulus. Yang Timotius yang ini ya, yang anak-anak, yang muda. Dia dalam usia muda ya, beberapa penafsir bilang belum 20 tahun. Dalam usia muda menggembalakan jemaat yang banyak. Dan ada beberapa penafsir yang bilang 1000 lebih dari jemaat. Belum 20 tahun. Nah, dia ditahdiskan jadi uskup di Efesus. Ada tradisi yang menyatakan di tahun 65 Masehi. Kenapa dia bisa sedemikian? Karena dia dibesarkan dengan pengenalan akan Allah dari ibu dan neneknya. Jadi Timotius ini ibunya berdarah Yahudi, ayahnya berdarah Yunani, dan nenek dari pihak ibunya juga berdarah Yahudi. Dia dapat pengenalan akan Allah dan firman-firman itu dari pihak ibu dan
neneknya. Ya, kalau tidak salah ibunya namanya Eunike, neneknya namanya Lois. Atau mungkin saya ketukar ya, tapi ya itulah. Jadi ini menjelaskan pentingnya pewarisan yang baik. Ya, kalau ada pewarisan yang baik, kenapa Abraham mudah mengenal Allah? Dia masih ada koneksi dengan leluhur-leluhurnya. Walaupun Terah adalah penyembah berhala, di atasnya Terah adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Kenapa Nuh berkenan di hadapan Allah? Karena dia masih hidup bersama dengan Henokh. Ya, Henokh yang saking berkenan kepada Allah, dia tidak ada lagi karena diangkat Allah. Jadi ada pewarisan yang baik yang kalau bisa kita ikuti, maka kita membantu generasi berikutnya untuk berkenan kepada Allah. Dan seperti Timotius ini luar biasa, di usia muda udah menggembalakan ya cukup banyak pada saat itu. Ini menunjukkan kebergantungan dia pada Allah. Mau gimana lagi usia semuda itu? Paulusnya sendiri juga kadang masih harus meninggalkan dalam perjalanan-perjalanan. Ya, itu dia mampu. Maka surat ini bilang perintahkanlah. Jadi Timotius nih yang suruh memerintahkan ke orang-orang jemaat di gereja pada saat itu, gereja Efesus ya. Nah, kita coba lihat ya suasana penulisan surat 1 Timotius ini. Wilayah pelayanan baik Timotius dan Paulus itu adalah Imperium Romawi. Ya, Romawi menjajah ke seluruh wilayah itu. Paulus sendiri pun adalah warga negara Romawi. Nah, di saat itu perbudakan masih ada. Tahunya dari mana? Ini kalau baca ke atas 1 Timotius 6 ayat 1 masih bicara tentang perbudakan. Nah, di dalam gereja saat itu ada budak. Karena mayoritas masyarakat saat itu budak. Dan di saat itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang tidak sanggup bayar utang, pailit. Kalau dulu tidak sanggup bayar utang, ya dia menyerahkan dirinya untuk menjadi budak, bekerja sampai hutangnya lunas. Beda kalau kondisi sekarang ya. Biasanya yang ngutang lebih galak dari yang ngasih, yang punya duit. Ya, bank itu sampai harus pihak ketiga dan sebagainya ya. Jadi di zaman dulu ya kalau terlilit hutang menjadi budak. Ya. Alkitab tidak menyetujui perbudakan. Kalau ada di dalam Alkitab mengatur supaya tidak kacau balau. Jadi tidak mengendorse perbudakan. Ya. Surat-surat ini maupun naskah-naskah Alkitab itu ditulis ketika perbudakan itu lagi jamak. Jadi sebaiknya diatur. Alkitab sendiri tidak endorse perbudakan. Nah, di dalam gereja saat itu ada budak, ada tuannya. Jadi bisa jadi budaknya pekerja, tuannya jemaat biasa, bisa jadi kayak begitu. Maka surat ini bilang, hai hamba-hamba, ya maksimal bekerja, layani Tuhanmu supaya Kristus dimuliakan. Itu intinya di atas satu surat ini. Ya, nah itu kalau diterjemahkan kepada keadaan sekarang, ya kita sudah tidak pakai tentang masalah perbudakan, tetapi kita bekerja sebagai bawahan. Ya, kita bekerja dengan etos yang baik kepada atasan supaya Tuhan dimuliakan. Jadi tetap berlaku pada saat sekarang. Maka terjemahkanlah isi Alkitab dengan melihat kondisi pada saat itu ditulis, terjemahkan kepada saat sekarang. Jadi kalau serampangan nanti jadi bingung sendiri. Jadi itu pentingnya tertib di bawah pengembalaan, di bawah pengajaran. Makanya ada Pak Gembala, saudara-saudara seiman. Nah, ini akan membantu kita. Ayat-ayat membingungkan itu gimana? Nah, orang yang tidak diperbudak, ya, atau orang walaupun tidak punya budak, tetapi dia bukan budak, itu dianggap sebagai orang kaya atau orang mampu pada saat itu. Karena jumlah budak bisa 60 juta orang. Pada saat itu jumlah itu banyak sekali. Jadi mayoritas itu budak. Ya. Maka ya, kesimpulannya 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 ditujukan untuk kita semua pada masa kini. Ya, jadi ini untuk kita nih. Enggak cuma untuk orang-orang kaya pada masa ini. Enggak, ini orang-orang kaya pada masa itu yang setara dengan kita pada saat ini. Karena zaman ini udah gak ada budak. Jadi ini untuk kita. Nanti kita lihat isi firman ini yang untuk semuanya. Masa nunggu kaya dulu baru harus mengatur seperti yang tadi kita baca. Nah, kenapa diperingatkan?
sampai harus peringatkan. Bahasa asli peringatkan itu adalah paragelo, artinya perintahkan. Arti yang lebih dekat itu perintahkan. Diperintahkan supaya apa? Kalau dilakukan baik keadaannya, kalau tidak dilakukan buruk akibatnya. Jadi ini peringatan itu, atau perintahkan atau peringatkan itu. Nah ini ya, segala sesuatu yang baik kita bisa terima. Roh memang menurut, tetapi daging itu lemah. Nah, jadi kita udah harus siap kita. Nah, apa saja yang kita harus waspadai soal-soal kedagingan? Jadi dalam Galatia dikatakan ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pancideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini saya bacain semua. Jadi artinya kita waspada, kita aware. Jangan ya, lagi saya masih remaja, orang ramai ngomong, alah apa dosa itu, dosa isinya abon. Ya gini, kalau dosa isinya abon, masa depan kena nanti. Gitu loh, abon dimakan sekarang, masa depannya yang kena. Jadi waspadalah, waspadalah. Daging-daging ini diketahui untuk dihindari. Jadi kalau pernah kesangkut, keluar. Kalau akan kesangkut, putar balik. Kalau udah katakan dulu, metano ya, putar balik. Kalau udah tahu bakal kena sama yang begini, putar balik. Ah, gak apa-apalah, namanya manusia. Ya, kita bebas memilih tindakan, tapi tidak bisa bebas memilih konsekuensinya. Jadi tundukkanlah hati kita pada roh. Ya, roh memang penurut, makanya tetap dalam naungan firman Tuhan. Maka dari itu, ya, kita udah tahu tuh tadi roh penurut tapi daging itu lemah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah harus tinggi hati? Jangan ya. Amsal 18 ayat 12 bilang, tinggi hati mendahului kehancuran. Ini ada di belakangnya nih, tapi saya lupa. Ini saya pendekin biar nggak terlalu panjang. Tetapi kerendahan hati apa itu? Mendahului kehormatan. Nah, terima kasih Bu Nela. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi orang menyangka kalau saya tinggi hati, saya dihormati. Ini filsafat dari mana nih? Kok bisa begitu ya? Karena paling sederhana aja, orang nggak kenal Alkitab. Kalau Anda sopan, saya lebih sopan dari Anda. Dia bilang begitu. Berarti nggak mungkin dong tinggi hati itu akan dihormati. Makanya udah benar yang Amsal bilang, tinggi hati mendahului kehancuran. Hindari. Bakal hancur ini, mau masuk itu gimana? Kemudian untuk kekayaan duniawi, bagaimana sikap kita? Jangan didewakan. Bukan nggak perlu. Ya, kekayaan dalam perspektif Kristen bukan kemampuan mengumpulkan seberapa banyak, kemudian disimpan, baru nggak hilang-hilang. Bukan itu. Dalam perspektif Kristen, kekayaan itu adalah kemampuan mengelola apa yang kita punya, baik itu banyak maupun nggak banyak, sesuai dengan perkenanan Tuhan. Itu orang-orang kaya dalam perspektif Kristen. Gitu. Ya. Jadi bukannya kita ditunggangi oleh kekayaan sehingga kita menjadi makin buruk karakternya, tetapi kita menunggangi kekayaan sehingga kita semakin berkenan kepada Tuhan lewat harta kekayaan itu. Ya, bukan nggak boleh kaya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus ikut dikelilingi oleh beberapa orang yang melayaninya dengan kekayaan mereka. Saya ingat tuh, ada ayat itu tuh dari kita. Ya, mereka melayaninya dengan kekayaan mereka. Jadi kekayaan digunakan untuk melayani. Makanya jangan didewakan. Ya, mamon ya, jadinya. Nah ini berikutnya kemampuan diri nih. Bagaimana dengan kemampuan diri? Jangan juga didewakan. Karena Tuhan bilang, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Nah itu, kita kan ingat ya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku.
bagaimana? Jangan didewakan juga. Ya, saya kadang nonton YouTube, ada seorang hamba Tuhan, dia bilang, dia dulu mendewakan hidup sehat. Terus Tuhan dalam perjalanan hidupnya dia kena kanker darah, leukemia. Terus Tuhan sembuhkan secara ajaib. Jadi dia bilang, jangan dewakan kesehatan. Betul, ya. Kita tetap melakukan gaya hidup sehat karena kita bertanggung jawab terhadap tubuh yang adalah bait Allah. Bukan kita sehat-sehatin nanti akan umur panjang, akan dapat ini, dapat itu. Enggak. Kita bertanggung jawab. Ya, ini tubuh sebetulnya bisa dikatakan tubuh ini pinjaman. Karena yang punya tubuh kita harusnya kita tahu. Yang memiliki tubuh kita bukan kita, tapi Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab atas tubuh kita. Nah, pelajaran apa tentang mendewakan kesehatan? Ya ambil aja pelajaran corona dulu. Ketika corona datang mengubah peradaban, coba segala jaminan-jaminan kesehatan, teknologi deh, apa bisa? Jebol juga. Asuransi, ya bagaimana? Teknologinya jebol, mau dibayarin berapa juga? Nggak bisa. Walaupun bisa di-cover, nggak bisa datang ke sembuh. Ya, di situ kita belajar. Sekalipun teknologi seolah-olah bikin kita kesehatannya udah super, tapi tetap butuh perkenanan Tuhan. Ya, kalau Tuhan buka pintu-pintu itu, ya sudah, corona kemana-mana. Jadi jangan dewakan. Tapi kita tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan tubuh kita sendiri. Nah, apalagi yang paling bawah ya, persahabatan dengan dunia. Ya, di khotbah kemarin Pak Gembala udah bilang, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi, bagaimana kita membedakan persahabatan dengan dunia yang permusuhan dengan Allah ataupun dengan hal yang Tuhan berkenan? Ya, luruskan aja dengan firman. Kalau lurus dengan firman, itu adalah persahabatan dengan Tuhan. Bersahabat dengan Allah itu resikonya dimusuhi dunia. Kalau mengalami yang itu, ya kita tahu apa yang kita pilih lah. Ya sudahlah ya. Kalau dimusuhi dunia, berapa lama sih paling? Kayak kuat aja seumur-umur musuhnya. Tapi kalau jadi musuh Allah, waduh. Ya, cawan murka Allah. Oke, kita ulang lagi. Mudah-mudahan dia rema. Yang pertama, selalu mencukupkan diri. Aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Yang kedua, hanya bergantung pada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian yang ketiga, jadilah kaya dalam kebajikan. Kumpulkanlah harta surgawi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terus kita harus apa ya? Oke, kita lihat. Ini kan ada hubungan sama ayat yang selanjutnya. Kita semestinya berharap pada Allah. Ya, saya bacakan Roma 11 ayat 34 sampai 36. Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Intinya apa? Jangan so tahu kehendak Tuhan. Ya, gali firman. Jangan so tahu. Gak apa-apalah. Tuhan pasti maklum. Maklum dari mana? Kemudian ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Jadi jangan merasa paling berjasa. Misalnya ini persembahan nih. Bagi saya, persembahan itu bukan kita membuat Tuhan berutang. Persembahan itu saya harus berdoa begini, Tuhan, tolong dong, mau ikutan sama pekerjaanmu gitu. Sebab tanpa persembahan saya, Tuhan tetap jalan. Ya. Kalau saya nahan-nahan uang sekian gitu, tiba-tiba ada donatur
mana yang tiba-tiba digerakkan Tuhan itu kan nggak aneh. Tapi saya kehilangan kesempatan ngasih berkontribusi untuk jadi rekan sekerja Allah gitu. Jadi itu pikiran yang untuk menyertai persembahan kita. Kenapa? Karena segala milik kita adalah milik Tuhan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Jadi yang kita pegang adalah segala hal yang Dia percayakan. Ketika Tuhan kasih talenta atau ketika kita melakukan pelayanan, bukan kita loh yang ambil resiko. Aduh, saya berdiri di mimbar, saya resiko nih. Nanti saya harus nyediain waktu, saya harus belajar. Oh enggak, Tuhan yang ambil resiko. Ya, memberikan firman-Nya lewat mulut saya itu Tuhan yang ambil resiko. Bagaimana kalau nanti salah? Bagaimana kalau? Tapi kan Tuhan nggak mikirin begitu. Ya. Dia tetap bantu saya. Makanya jangan merasa paling berjasa. Ya, resiko yang pegang itu Tuhan sebetulnya, bukan kita. Tapi kadang kita gitu, kalau melayani Tuhan, aduh, ya banyak lah. Perpuluhan, persembahan, pelayanan, datang ibadah. Ini kalau saya kerjain, nanti saya yang ambil resiko itu Tuhan, bukan kita. Kita ada ataupun tidak ada, Tuhan tetap Allah. Kita ada, tidak ada, Tuhan tetap Maha Kuasa. Dia bisa ciptakan manusia lain, tapi enggak. Dia pilih kita sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Jadi misteri itu yang menyebabkan Dia memilih kita. Enggak ada alasan kenapa kita yang dipilih. Itu kedaulatan Dia. Jadi enggak bisa kita merasa paling berjasa dalam segala hal. Jadi ketika kita mendapat kelimpahan, itu alat. Alat untuk apa? Kita nikmati doang? Enggak. Alat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena itu bukan milik kita juga. Pada akhirnya bukan milik kita juga. Ya. Nah, ini yang benar. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini kalau lihat surat Roma ya, Paulus nulis serius. Tiba-tiba itu ayat 34, 35, 36. Tiba-tiba dia memuliakan Tuhan. Kayaknya lagi tengah-tengah nulis surat langsung merinding dia ya. Mengingat kemuliaan Tuhan. Dan itu kayak tiba-tiba kayak masuk dalam penyembahan, langsung keluar tulisan dia yang seperti itu. Di ini suasana yang kita harus rasakan gitu ya. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Jadi nggak ada yang milik kita. Makanya kita lempeng dalam ayat-ayat dalam Timotius tadi. Jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi Tuhan memberikan kepada kita, maka kita jadilah pengelola yang baik, jadilah bendahara yang baik dari segala yang Tuhan berikan. Ya seperti cerita di dalam talenta. Seorang tuan pergi, katakanlah ke luar negeri, meninggalkan tanggung jawab kepada 3 hambanya. Ada yang 10 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 1 talenta. Masing-masing menurut kemampuannya. Jadi ketika Tuhan percayakan, itu Tuhan punya pertimbangannya sendiri. Masing-masing menurut kemampuan kita. Dikasih banyak, nanti hidupnya kacau. Mana mungkin nunggu apa misalnya. Kalau belum kaya nggak mungkin korupsi, kata siapa? Kalau belum kaya nggak mungkin selingkuh, kata siapa? Kalau belum kaya nggak mungkin misalkan narkoba gitu, kata siapa? Ya. Jadi berharap hanya kepada Tuhan dan yakinlah Tuhanlah yang menyediakan semuanya sesuai kedaulatannya Dia. Kita yang percaya sama Tuhan, kita belajar percaya sama Tuhan. Tuhan aja belajar percaya sama kita. Ya buktinya apa? Ya sekarang Tuhan belajar percaya sama saya. Tuhan nggak belajar sih, Tuhan percaya sama saya. Itu. Ya, seperti Tuhan percaya sama Musa. Ya, mau Musa bilang nggak berkali-kali, Tuhan tetap tunjuk dia. Menarik Musa itu ya. Musa itu kenapa dia lahir? Kenapa
dia ini out of topic sedikit. Kenapa dia ditaruh di dalam kapal yang dibikin oleh Yochebed? Karena masa itu anak-anak bayi berani dibunuhin semua yang laki-laki, persis dengan Tuhan Yesus. Karena iblis tahu bahwa akan ada utusan Tuhan yang akan membebaskan Israel, maka iblis hasut Firaun dibunuh sama seperti Tuhan Yesus. Makanya dia hampir berhasil sampai ketika anak ini terlalu besar tidak bisa disembunyikan, dihanyutkan di Sungai Nil di atas kayak bahtera begitu yang kecil, dan dia dipelihara di dalam istana Firaun. Itu sebenarnya udah kelihatan visinya Musa. Dia akan memimpin bangsanya. Jadi dia dilatih sebagai pangeran. Lantas kenapa dia harus pergi ke padang gurun? Ya, dia punya kesalahan sendiri. Di umur 40 dia membunuh dan dia melarikan diri. Tuhan harus tunggu 40 tahun lagi sampai dia bisa lembut. Tuhan bukan tunggu dia kekar. Tuhan gak tunggu dia gagah. Tuhan ajar dia menggembalakan domba kambing. Sampai Alkitab bilang Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di seluruh bumi. Ketika dia sudah sampai level paling lembut, baru dia dipanggil untuk memimpin bangsanya. Kalau enggak pakai kelembutan, ya gimana menghadapi? Kalau kita lihat cerita bangsa Israel, ya bagaimana kalau nggak dengan orang yang lembut? Kalau orang keras beradu dengan degil kayak begitu, tegar tengkuk, apa jadinya ini bangsa? Itu sebabnya karena dia orang yang paling lembut di muka bumi, dia bisa berdoa, Tuhan ampunilah bangsa ini. Ketika Tuhan tawarkan, aku akan menghapus mereka, tapi engkau akan menjadikan bangsa yang besar. Tuhan kasih tawaran yang menggiurkan, bisa-bisanya Musa menolak. Ya karena itu ya, dia sudah lembut hatinya, percaya sama didikan Tuhan, percaya sama apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, selanjutnya ada lagi nggak? Peringatkanlah agar mereka itu. Nah, sekarang mereka itu bukan mereka yang saudara, ini kita. Ya. Jadi kita yang masuk peringatan. Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Apa nunggu kaya baru bisa lakukan kayak begini? Kan nggak perlu nunggu. Saat ini pun kita sudah bisa lakukan ini semua. Inilah kebijaksanaan dalam mengelola kelimpahan. Nih, ketika saya baca Amsal 11, ada beberapa ayat tentang berbuat baik. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Nah, itu dia tuh. Penindas bisa beroleh kekayaan. Artinya kita hati-hati sebetulnya dengan kekayaan. Ya, bukan kita nggak boleh, tapi kita hati-hati. Kalau saya lihat, kekayaan itu bisa berasal dari Tuhan. Karena berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu bisa berasal dari Tuhan. Satu. Yang kedua, ketika iblis menggoda Tuhan Yesus di gunung, maka kata iblis, semuanya ini kerajaan dan kemegahannya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Berarti iblis juga bisa kasih. Itu jalur yang kedua itu. Nah, jalur yang ketiga yang gimana? Saya lihat kok ada orang yang dia nggak sampai ke dukun-dukun tuh, tapi dia bukan anak Tuhan, tapi dia kaya-kaya aja. Nah, apa yang bisa menjelaskan ini? Dia bisa kaya dengan persahabatan dengan dunia. Kalau bukan dari berkat Allah, kalau bukan dari yang dunia gelap, mesti persahabatan dengan dunia. Dan tadi kita udah tahu persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Jadi dua tipe kekayaan terakhir ini yang akan menimbulkan masalah. Ya sama-sama musuh Allah. Kayaknya jangan fokus pada kekayaannya, tetapi pada berbuat baik. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Nah ini ya, kenapa kita berbuat baik? Kita sedang kenapa kita murah hati? Kita sedang berbuat baik pada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sebetulnya ini kenyataan yang dikasih tahu oleh Amsal. Tapi kalau orang lagi emosi suka lupa bagian yang ini ya. Nah ini kebenaran yang Amsal kasih tahu. Kalau kejam sama orang lain sebetulnya itu merusak diri.
Amsal 11 ayat 27, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenal orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Ya. Memang setiap hari, setiap saat itu kita harus berjuang memilih pilihan-pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Pilihlah selalu yang berkenan kepada Tuhan supaya kita terlatih terus. Kalau enggak, ini sudah dikasih tahu sama Amsal akibat-akibat yang menanti. Bila orang Kristen itu suka memberi dan membagi, kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan, Bapa kita di surga adalah berlimpah kasih karunia. Ketika Tuhan ketika Tuhan mau menurunkan 10 perintah Tuhan kepada Musa, salam pembukanya dibilang begini, Adonai, Adonai, El Rahum Wahanun, Tuhan, Tuhan, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi dia memberi. Karena kita anaknya, kita punya kebiasaan yang sama dengan Bapak kita. Itu suka memberi, suka membagi. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kita bermurah hati, tidak pandang dari mana-mana. Bermurah hati aja. Karena Tuhan juga begitu, tidak pandang dari mana-mana aja. Karakter Tuhan seperti itu, maka kita bisa ikut karakter seperti itu. Suka memberi, suka membagi. Apa bedanya? Apa ya? Ya mungkin begini. Kita lihat dari hak milik. Kalau memberi, hak miliknya pindah. Ya, jadi penyedia kan. Kalau membagi, dia pakai tapi hak milik tetap di kita. Mungkin gitu ya bedanya. Nah akibatnya apa dari suka memberi? Kan ada sebab ada akibat ya. Nah Matius 6 ayat 38, ini kan sering banget nih ayat ya. Berilah dan kamu akan diberi. Nanti saya tunjukin bahwa ini hukum dunia sebetulnya juga, bukan cuma hukum surga. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi miliki pikiran yang jernih, ya, jagalah hati. Jadi kita mengukur segala sesuatu dari kacamata Allah. Dengan demikian kita juga diperlakukan dengan ukuran kita itu juga. Ya, kita mengasihi, jadi kita juga sering mendapatkan kasih. Amsal 11 ayat 24. Ini nih, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kelihatannya kok ini matematika surgawi? Sebetulnya di hukum dunia juga, ya. Amsal ini itu menyatakan rahasia-rahasia yang kalau kita tarik persamaannya kayak persamaan matematika itu kepanjangan. Jadi udah ujung sama ujung. Makanya enak kalau kita percaya dulu baru mengerti. Itu loh Agustinus bilang, credo ut intelligo ut creda. Percaya dulu baru mengerti. Karena mengerti semakin percaya. Itu yang terjadi sama saya ketika saya mendalami firman. Nah Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Gimana ceritanya? Kalau saya banyak memberi, saya kurang dong. Itu anggapan sesaat. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, ini ya, kok ekonomi masuk di khotbah ya? Ya saya mau tunjukin aja bahwa hukum ekonomi itu berlaku dan sama seperti yang Salomo sudah tunjukkan. Ya, ada rumah tangga, ada pasar, ada perusahaan. Kalau kita dapat sesuatu dan hanya kalau kita dapat pendapatan kita simpan aja, gimana pasar bisa bergerak? Tetap harus ada spending, tetap harus ada belanja. Dan kalau pasar hanya menumpuk barang, nggak ada yang beli, bagaimana? Dia bayar pajaknya bagaimana? Ya. Terus ke pelaku-pelaku ekonomi bagaimana? Jadi kan uang harus ngalir.
ini loh yang tadi saya bilang, sebetulnya ini bukan hukum-hukum yang kelihatannya bukan hukum dunia. Di dunia berlaku, tapi Amsal sudah katakan itu lebih dahulu. Jadi makanya berilah, maka kamu akan diberi, karena ini arus, ya. Flow harus mengalir, ekonomi itu mengalir. Jadi betul, berilah maka kamu akan diberi. Nah, bagaimana dengan suka berbagi? Nah ini ya, bermurah hati bisa dengan berbagi finansial, ya. Kemudian berbagi talenta yang kita miliki. Kalau punya karunia pelayanan, tuh kayaknya enak banget melayani orang, ya, tidak bersungut-sungut. Orang lain hidupnya dimudahkan, dia malah makin senang. Nah, ada yang memegang karunia melayani maksimal di sana. Kemudian berbagi sumber daya, ya, contohnya memberi tumpangan. Nah, ini juga di Alkitab diceritakan, hendaklah kita memberi tumpangan. Dan yang paling berharga itu sebetulnya waktu, karena kalau kita kasih waktu kita ke seseorang, kita tidak akan memperolehnya lagi. Jadi jangan tunggu ada baru berbagi, jangan tunggu kaya baru bermurah hati. Lakukan aja sekarang. Kenapa? Kan kita sudah belajar, jangan khawatir tentang apapun juga, sebab kebutuhan dasar kita tanggung jawab Bapa di surga. Ya, kelimpahan sejati adalah kelimpahan rohani. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan tunggu, mulai dari sekarang juga. Karena status kita adalah anak Bapa, kita dimampukan menyatakan karakter Bapa, karakter yang murah hati, panjang sabar, setia, dan macam-macam. Dari Ayub 1 ayat 21 tadi, ya, kita tahu apapun di dunia ini bukan milik kita. Ya. Kitanya numpang lewat, segala sesuatu yang di kita juga numpang lewat. Ya. Maka ini ya, bagian yang ini ada motivator yang baru menemukan katanya, padahal dari Ayub 1 ayat 21 ini sudah dibukakan kebenaran ini. Kita perlu saling menolong, saling mendukung, dan saling ketergantungan dengan orang lain. Kapan kita nggak butuh orang lain? Ya kalau kita bisa kubur sendiri jenazah kita. Ketika kita lahir, kita ditolong orang. Jadi memang betul ada saling ketergantungan dengan orang lain. Ini penting loh, suka memberi, suka berbagi. Pertama, memberitakan karakter Allah. Kedua, karena kita tahu kita saling tergantung dengan orang lain. Ya. Tapi ini tidak melepaskan bahwa kita hanya mencari perkenanan apa. Oke, kita ulang lagi. 1, selalu mencukupkan diri. Aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Yang kedua, hanya bergantung pada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 3, jadilah kaya dalam kebajikan. Kumpulkanlah harta sedaun. Jadi di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, apa yang akan kita peroleh? Nih ya, 1 Timotius 6 ayat 19 yang tadi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini gaya penulisan yang semua kalimatnya lengkap, cukup gitu loh untuk menceritakan sesuatu. Memang Paulus itu level berpikir, level menjelaskannya ada level doktor ya. Karena dia juga dididik oleh guru besar Gamaliel pada saat itu. Jadi membaca surat-surat Paulus itu tertib. Nah, apa itu suatu harta? Bagaimana sebagai dasar yang baik? Siapa? Untuk siapa? Untuk dirinya. Kapan? Di waktunya akan datang. Tujuan untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kayak dia bilang nih, hidup yang kita miliki, hidup yang kita hidupi belum tentu hidup yang sebenarnya. Jadi dia ngomong ke jemaatnya, hidupmu belum tentu hidup yang sebenarnya. Ya. Makanya di surat yang lain dia bilang, hidupku adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan. Nah, itu baru hidup yang sebenarnya. Hidup adalah Kristus. Kalau hidup adalah Kristus, buahnya ya salah satunya suka memberi. Ya, karena Kristus pun suka memberi. Nah, yang kita peroleh adalah menata ulang hatiku dan hartaku. Ya. Tuhan juga udah katakan, Tuhan Yesus bilang di Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya punya brankas, nggak ada masalah. Ya Pak, Bu, brankas mau kayak tebel kayak gimana bisa ngelawan inflasi. Kalau uang disimpan gak diputer, nilainya apakah tetap apakah turun? Jadi nggak ada pilihan. Ya. Tidak ada jaminan. Kumpulkan harta di sorga, karena itu yang tidak kena inflasi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Setiap kita melatih pilihan-pilihan yang berkenan kepada Tuhan, di situ kita lebih meletakkan hati kita di situ. Meletakkan hati pada perkenanan Tuhan. Ketika kita merasa, mengerjakan sesuatu yang berkenan Tuhan, akibatnya saya harus mengenyangkan ikat pinggang. Tuhan lagi melatih sesuatu sebetulnya. Jadi tahu apa yang Tuhan latih di situ. Jangan pikir setiap kali saya berkenan sama Tuhan, setiap kali saya mengencangkan ikat pinggang. Kata siapa? Ya, nggak begitu. Dan kita bisa dilepaskan dari cinta uang. Suka memberi, suka membagi. Kita dilepaskan dari cinta uang. Di standar ya, kita bukannya nggak butuh uang, dan uang nggak bikin masalah. Ya, walau akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, yang jadi akar itu bukan uangnya, tapi cinta akan uangnya. Jadi kalau kita cinta akan uang, uang jadi majikan. Begitu kita dilepaskan dari cinta akan uang, kita jadi majikan uang. Kita ngerti ini alokasi untuk persembahan, ini untuk memberi si ini untuk memberi kalau di jalan, ini untuk memberi kita, ini untuk investasi. Ibrani 13 ayat 5 saya kutipkan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang. Apa cirinya? Hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Seperti khotbah Ibu Gembala, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu kapan didera dan sebagainya dalam perjalanan Rasul Paulus. Tetapi aku telah belajar mencukupkan diriku dalam segala hal. Mencukupkan diri, kata kuncinya di situ. Jadi esensi kekayaan Kristen bukan kemampuan mengumpulkan, tetapi kemampuan mencukupkan diri. Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Kemudian kita dilepaskan dari obsesi kekayaan. Apakah salah menjadi kaya? Bukan kayanya yang salah, obsesinya yang salah. Ya. Tuhan tidak merindukan kita. Tuhan pengen kita juga menikmati kehidupan kita dalam hal-hal yang berkenan kepada Dia. Namun ketika kita mengisi pikiran dengan obsesi kaya, apalagi kalau kita kaya, kita bisa melakukan sesuatu gitu. Apalagi kalau misalnya lihat saya jahat, dengan kekayaan saya akan menguasai dunia. Saya akan bayar pasukan, saya akan begini. Jadi pikirannya udah jahat. Nah, itu akan mempengaruhi kehidupan saya. Di 1 Timotius 6 ayat 9 dari terjemahan lain, namun mereka yang berhasrat untuk menjadi kaya, nah ini, jadi saya ambil katanya lebih tepat ya, berhasrat untuk menjadi kaya, bukannya mendapatkan kekayaan karena efek dia bekerja keras, karena efek dia berkenan kepada Tuhan, tetapi dia berhasrat, jadinya dia menghalalkan segala cara. Mereka itu jatuh ke dalam pencobaan dan jerat. Ini yang jadi masalah. Udah jatuh ke pencobaan, terjerat, dan berbagai keinginan yang bodoh dan yang menyakitkan, yang sedang menenggelamkan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Obsesinya yang membuat
perencanaannya jadi buruk. Bagaimana mengelola uang tuh jadi buruk karena obsesinya. Padahal kalau berkenan kepada Tuhan, Dia menjemput kelimpahan. Jadi perkenankan hidup kita gitu, luruskan hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita dapat kelimpahan. Berikutnya apa? Ya, dengan kelimpahan penginjilan kita lebih efektif, bukan kita mungkin jadi pamer. Kalau udah salah tuh, makanya obsesi kekayaan, maunya kalau kita punya kekayaan untuk kita pamer-pamer, itu salah. Tetapi kalau itu dalam jalan Tuhan, nanti kita maksimal dalam pelayanan, itulah kelimpahan yang Tuhan mau. Dan kita semakin bergantung pada perkenanan Tuhan. Nah, ini saya kutipkan Amsal 10 ayat 22, tapi ada dua terjemahan untuk kita melihat pengertian yang tersembunyi. Amsal 10 ayat 22, TSI, kekayaanmu bukan ditentukan oleh seberapa besar kerja kerasmu, melainkan oleh berkat Tuhan. Ini ayat yang sama dalam terjemahan baru itu, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambah ini. Ini ayat yang sama. Coba dengan terjemahan yang lain, bukan ditentukan oleh seberapa besar kerja kerasmu, melainkan oleh berkat Tuhan. Jadi luruskan hidup berkenan kepada Tuhan, suka memberi, berbuat baik, ya, Tuhan percayakan semakin banyak. Nah, ciri berkat dari Tuhan, ya, berkat Tuhanlah menjadikan kaya dan Dia tidak menambah kesusahan dengannya. Kalau kita dapat kelimpahan, malah nggak bisa tidur. Dapat kelimpahan, dibayar dengan kesehatan yang menurun gara-gara kerja nggak ada istirahatnya, hubungan yang memburuk karena saking sibuk nggak pernah berinteraksi sama keluarga. Itu dari mana kalau seperti itu? Ya, karena berkat dari Tuhan tidak menambah kesusahan dengannya. Jadi hidup kita kelola dengan bijak, suka memberi, suka membagi, berbuat baik dan sebagainya. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Oh iya. Oke, sudah terakhir. Kita ulangi yang terakhir. Yang pertama, selalu mencukupkan diri. Ini saya ulangi lagi. Aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Jadi jangan merasa memiliki apapun, sehingga memberi itu plong. Kemudian bertanggung jawab atas harta kita itu juga plong. Yang kedua, hanya bergantung pada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangan tergoda persahabatan dengan dunia. Korupsi lah, kolusi, nepotisme dan macam-macam. Ya, jangan tergoda, apalagi puasa-puasa yang gelap. Hanya bergantung pada Tuhan. Cirinya apa? Berkat Tuhan tidak nambahin susah. Itu ciri berkat yang dari Tuhan. Yang ketiga, jadilah kaya dalam kebajikan. Kumpulkan harta surgawi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, demikian firman yang dikupas pada hari ini. Saya mengundang tim musik untuk ke depan. Kita masuk saat teduh sebentar sebelum saya akhiri. Oke, Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita masuk saat teduh, kita minta Tuhan tuntun kita tentang firman yang tadi. Ya Bapak, sebab kami ini datang daripadamu, yang kami kejar hanya berkenan kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami belajar jauh-jauh sampai pada titik kehidupan ini untuk mendapati yang kami kejar hanyalah kehampaan. Pada akhirnya kami akan masuk dalam kekekalan
Dan di manakah kami berada ketika kami berada dalam kekekalan? Yang kami inginkan kami menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan dan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Ya Tuhan Allah, tuntun kami untuk memahami segala sesuatu datang daripada-Mu, sehingga kami bisa bermurah hati untuk berbagi, memberi. Kami bisa tulus hati berbuat kebaikan. Bahkan kami bisa dengan lapang hati melepaskan semua hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, namun Roh Allah yang Maha Kuat memeteraikan kebenaran firman di setiap hati hamba-hamba-Mu ini, baik yang ada di sini maupun yang ada mengikuti lewat online. Tuhan, mari ya Allah, bebaskan kami dari segala kedegilan hati, segala kekerasan. Lembutkan hati supaya kami belajar untuk berkenan kepada Allah. Pada saat ini hamba-Mu ini juga berdoa ya Tuhan, untuk segala pergumulan kami menyerahkan semua di bawah kaki Kristus. Kami hanya menggunakan kuk yang Tuhan berikan, karena kuk yang Tuhan pasang itu enak dan beban-Mu pun ringan. Dan kami datang kepada Kristus. Segala yang letih, lesu dan berbeban berat, kami hanya datang kepada Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Bantu kami mengimani, sekalipun kami miskin, tetapi kami kaya di dalam Engkau. Sekalipun kami lemah, tetapi kami kuat di dalam Engkau. Sehingga pada akhirnya Engkau yang memberikan segala kecukupan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan, dengan segala hal yang dia miliki Tuhan, Tuhan yang memperlengkapi
melengkapinya selalu dengan pengurapan yang tanpa batas. Jubah puji-pujian wibawa ilahi turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sempurnakan setiap firman yang telah kami dengar dan dapat kami terima Tuhan, masuk dalam hati kami, dan biarkan setiap kami berdiri teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kami tahu gak seberapa Tuhan, tapi kami mau beri dengan yang terbaik dari apa yang kami punya. Kami juga mau rindu ambil bagian Tuhan dalam pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang kami kumpulkan. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup memberkatinya berlipat-lipat kali ganda. Tapi ini bukti iman kami Tuhan. Kami juga mau bergerak bagi pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Kami tahu kami menabur di tanah yang subur. Kami tahu persembahan kami Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan berlipat kali ganda dalam usaha, pekerjaan, apapun studi Tuhan, bahkan apapun yang kami kerjakan dalam setiap pelayanan kami. Kami tahu ada pintu-pintu yang terbuka, ada kesempatan-kesempatan yang baru yang kami boleh nikmati sepanjang hari. Ada relasi-relasi yang baru yang Tuhan pertemukan bagi setiap kami. Asal kami mau belajar taat dan setia pada kehendak-Mu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang berkekurangan di antara kami. Mari setiap kita yang siap memberi persembahan sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Waktu sepekan Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Minggu tanggal 30 Maret 2025. Kami seluruh gereja pengerja dan para pelayan Tuhan JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jamie Mulyadi untuk kebenaran firman Tuhannya. Biar Tuhan Yesus yang berkati keluarga dan pekerjaan serta pelayanan Bapak. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak baptisan selain konseling bimbingan pernikahan, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Gembala JKI BTP atau pelayan Tuhan yang hadir. Puji nama Tuhan, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Gereja JKI BTP mengadakan kegiatan rutin di setiap hari Jumat jam 7 malam. Yang pertama itu rumah doa dan pemuridan bertempat di Gereja JKI BTP lantai 1. Seluruh jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan buat sulung, diakonia, pelayanan misi, pembangunan gereja dan lain-lain, dapat transfer ke rekening gereja. Gereja juga menyediakan koperasi. Bapak Ibu bagi yang ingin berbelanja silakan menghubungi pelayan Tuhan yang ada. Dengan penuh sukacita kami rindu mengundang Bapak Ibu kembali untuk hadir di ibadah minggu depan di Jalan Selamat tempat ini. Mari kita ajak setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal, yang belum punya gereja yang tetap kembali ke dunia. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat, kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Mila. Saya di sini. Shalom semuanya. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus karena masih diberikan atas kehidupan, masih diberikan kesehatan untuk memberikan kesaksian yang begitu besar. Tuhan Yesus sayang sama saya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan jawaban yang terbaik masalah yang sudah saya hadapi melalui firman-Nya yang dibawakan oleh Pak Jamie. Terima kasih Pak Jamie. Apa yang sudah saya alami ini itulah jawaban yang terbaik dalam hidup saya. Sudah 1 bulan hotel tidak beroperasi dengan mati lampu dan dengan pam yang sudah diputus. Tapi ketika saya terburu, datang teman-teman selalu
support sehingga saya tidak menjadi lemah. Mungkin bagi manusia ketika kejadian itu pengen nangis, pengen jerit sekejap-kejapnya, Tuhan, kenapa ini terjadi pada diriku dan keluargaku? Tapi ketika saya menjadi seperti itu dan sedang berdoa, Tuhan bilang, dan saya melihat kata-kata ikhlas, ada tulisannya, dan anakku, aku akan selalu menjagamu, jangan takut sayang. Tuhan, Kau adalah sutradara dalam kehidupanku, Kau yang membuat skenario, aku yang Kau pilih pasti yang terbaik dalam kehidupanku. Kegelapan yang sekarang ini hanyalah sementara, tetapi setelah ini akan ada terang yang abadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan memberikan cobaan ini ada hikmahnya agar kami selalu berdiri tegak dan selalu mengucap syukur. Apa yang Dia berikan bukan nikmat yang bahagia, kita harus mengucap syukur. Rasa kesakitan pun kita harus menerimanya. Tuhan bilang, anakku, engkau tidur di dalam kamar 4x5. Kau jangan takut. Kamu harus menanti kematianmu 2x1. Gelap, tidak ada yang menolong, tidak ada lampu di dalam sana. Tapi gelap yang sekarang kau selalu ditolong banyak orang. Kau diberikan lampu, kau diberikan power station untuk bisa menghidupkan kamar ini supaya ada lampu. Kau diberikan kawan nyamuk agar kau pun tidak gerak. Ya Tuhan, ampuni hamba. Tuhan, ampuni hamba. Itulah jawabannya. Kita tidak boleh selalu memikirkan kekayaan, tapi harus selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Tidak dengan berupa kekayaan, tapi dalam kesedihan pun kita harus mengucap syukur. Terima kasih Kau telah memberikan orang-orang yang terbaik dalam kehidupan hamba. Walaupun dalam keadaan bulan puasa, tapi Engkau selalu mengirimkan konsumen yang terbaik, memberikan konsumen yang baru. Entah dari mana Tuhan Engkau kirim buat hamba. Secara logis, secara akal manusia tidak mungkin, karena bulan puasa orang pada puasa. Tetapi Engkau mengirimkan dari segala penjuru. Jawaban hamba telah terkabul ketika hamba buka warung, melakukan pujian penyembahan, selalu berdoa, Tuhan Engkau kirim dari segala penjuru untuk membeli dagangan hamba. Setiap hari harus membeli air pikul untuk kebutuhan, untuk mandi. Tuhan, daripada warga Tuhan kami tidak punya uang, tapi Tuhan selalu mengirimkan orang untuk membeli kopi. Tiba saatnya orang datang tukang pikul, kami tidak dipermalukan di depan banyak orang, tapi kami bisa membayarnya. Untuk makan pun kami tidak pernah kekurangan, karena Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih untuk Koperasi DKI Bethlehem. Walaupun keadaan susah, Ibu Gembala, Bapak Gembala, serta para pelayannya semua memberikan yang terbaik pada warung hamba. Tuhan, Engkaulah yang membalas kebaikan mereka. Tuhan, hamba tidak bisa membalas. Tuhan,
pikul air buat kebutuhan ibu sebelum gereja sudah terpenuhi 10 galon untuk beberapa hari. Semua itu rencana Tuhan. Dan nanti hampir tidak gereja karena iblis menghalangan. Tiba-tiba Pak Demi napasnya nyesam. Saya bilang, ayo sayang, nganterin aku. Nanti pulang tahun aku nggak mau bawa motor sendiri, aku mau diantar kamu. Dia langsung nyesam lepas aku, Ma. Udah ngomong enggak, aku mau tetap kamu. Aku yakin dan percaya ini iblis supaya mematahkan aku tidak gereja. Kalau saya tidak gereja berarti saya tidak bisa menerima jawaban yang Tuhan kirim melalui hambanya Pak Debi. Tapi saya yakin berdoa Pak Debi setengah jam dibuat langsung saya bisa diantar walaupun saya terlambat, minta maaf. Tapi itu jalannya Tuhan dan iblis tidak bisa mematahkan saya. Terima kasih teman-teman untuk dukungan supportnya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih banyak untuk Ibu Nela. Kesaksian yang sangat memberkati kami semua bahwa setiap kita punya prosesnya masing-masing, Bapak Ibu. Keputusan kita untuk tetap percaya dan bertahan itu nggak segampang apa yang kita